seluruh pengelolaan keuangannya e-budgeting, tidak ada lagi uang tunai. Karena uang tunai itu godaannya banyak. Ada uang tunai di laci, istri pengen beli kalung, tergoda. Jadi itu relate banget ya guys. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama King Cepi. Dan kembali kita akan membahas dan mereaction video-video Kang Deddy Mulyadi yang makin hari makin asik dan juga tentunya makin menghibur untuk kita saksikan ya. Dengan semua kebijakan-kebijakannya, kebijakan baik pun fiskal maupun secara moralnya. Dan semoga saja Kang Deddy terus diberi kesehatan ya. Bagi kalian yang baru bergabung juga nih, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan video serta info-info dari seputar KDM kesayangan kalian. Dan komen-komen juga ya guys, jangan lupa. Baik, mari kita langsung reaction videonya. Usah dimasukin ke militer. Oh berarti ya, saya nggak setuju. Oke, alasannya? Ya, Alasannya? pertanyaan saya, alasannya aja masukin ke sana apa? Supaya ada efek jerak katanya karena Oh, jerak? keterlaluan, misalnya kayak kritik gitu. Akar masalahnya kenapa? Nah, jadi di sini guys, Bang Dharma Pongrekun ini sebenarnya dia juga bingung sih mau ngejawab apa ketika ditanya oleh si pewawancara. Alasannya apa? Dia kontra terhadap kebijakan KDM yang memasukkan anak-anak nakal atau anak-anak bermasalah ke barak militer ya. Mungkin si pewawancara ini hanya ingin mengetahui solusi atau opsi lain dari dirinya jika memang dia menentang KDM. Namun dia malah bertanya balik kepada si wawancara, alasan KDM memasukkan anak-anak nakal ke barak militer apa katanya. Jadi perdebatan ini sebenarnya ambigu, nggak ada solusinya kalau begitu caranya. Bagi buang nih handphone. Anak diiniin, handphone matiin. Siapa sih yang paling mendukung terhadap kebijakan saya? Rakyat Jawa Barat. Siapa yang menentang para elit? Nah pertanyaan, elit-elit ini ngurusin nggak anak-anak yang tawuran tiap hari? Elit-elit ini ngurusin nggak tuh anak-anak yang di kolong jembatan tidurnya tiap hari? Kan nggak ada yang ngurusin, cuman komentar aja bisanya. Seberapa besar pun anggaran yang kita miliki, kalau tidak dibuat rancangan pembangunan yang memadai, nggak ada arti kalau uangnya hanya dihabisin untuk seminar. Ini serius, ntar dulu. Apa Anda ingin mengatakan apa sih pada bagian ini sebenarnya? Ya kan kebanyakan dana-dana pemerintah itu kan digunakan hanya kegiatan rutin. Oke. Kan kebanyakan pembangunan itu infrastruktur wilayah tidak menjadi fokus utama kan? Kan kebanyakan lebih banyak pada kegiatan, semua kegiatan saya lihat itu berbasis hotel. Benar. Pertemuan petani di hotel, penanganan kemiskinan di hotel, pengembangan keluarga berencana semua di hotel, semuanya isinya rapat. Seberapa banyak pun anggaran yang kita miliki kalau dibuat seperti itu tidak bisa. Nah, bagaimana? Loh, gubernur itu punya otoritas untuk melakukan evaluasi terhadap anggaran kabupaten kota. Dia punya kewenangan itu. Kewenangan itu. Oke. Kan gampang. Gubernur punya otoritas. Kalau nyusun APBD, bupatinya panggil. Kepala dinasnya panggil. Paparan dong. Lu mau bikin apa nanti? Kita sodorin data. Di kabupaten kamu tuh SD-nya roboh. Jalan kampungnya jelek-jelek. Bangunan irigasinya rusak. Puskesmasnya, peralatannya sudah tidak memadai. Mobil ambulannya mogok terus. Ini kebutuhan publik, listriknya belum terjangkau 100%. Yang punya MCK masih sedikit. Masih ada yang BAB di depan rumah. Jadi gue baru tahu terus terang guys, setelah melihat video ini ternyata seorang gubernur itu punya otoritas ya buat nunjukin arah pembangunan kabupaten gitu. Termasuk gubernur punya otoritas buat manggil bupati dan menjelaskan secara detail masalah-masalah yang terjadi di kabupaten tersebut, dan dia juga berhak gitu. Dia berhak buat ngarahin kemana arah tujuan pembangunan, mana fokus utamanya, dan mana juga pembangunan-pembangunan yang memang secepatnya dibutuhkan guys. Maka begini, saya ingin kabupaten Anda semua anggaran difokuskan ke itu tahun ini. Kan bisa dong difokus itu. Sisanya kita kirim. Bentuknya ini. Selesai Pak. Saya katakan, saya sanggup ngeberes ini hanya dalam waktu 3 tahun. Apa yang Anda selesaikan dalam 3 tahun? Infrastruktur rapi. Urusan keluarga yang tidak punya MCK beres. Puskesmas bosan nanti rapi. Nggak akan ada lagi nanti orang Sukabumi, orang Kuningan harus ngantri di Hasan Sadikin 6 bulan untuk nunggu operasi. Wow. Kan problem orang Jawa Barat, penduduknya banyak, rumah sakit andalannya Hasan Sadikin 1 di Bandung. Iya benar. Mau operasi ngantri 8 bulan, 10 bulan, saking panjangnya. Itu kan bisa dibikin solusi. Nggak usah lagi provinsi pengen tampil
punya kelembagaan sendiri. Nggak usah. Rumah sakit ini saya akan bikin ruangan khusus untuk paru-paru di kabupaten ini. Kabupaten ini untuk jantung. Kabupaten ini bedah syaraf. Kabupaten ini nih. Dalam 5 tahun ke depan, mana anak-anak Jawa Barat yang harus saya sekolahkan kedokteran spesialisasi untuk jurusan-jurusan yang tidak ada di Jawa Barat di rumah sakit. Jadi FYI ya guys, sebenarnya pemusatan kesehatan itu mungkin hampir di seluruh provinsi juga ya terpusat di Kodia 1 ya, terutama di ibu kota provinsi. Ya baik di seluruh provinsi di Indonesia juga kayaknya mengalami hal yang sama ya. Dan semoga saja ini menjadi fokus pemerintah untuk membenahinya, karena ada banyak gitu kabupaten yang tersebar jauh dari pusat ibu kota provinsi, sedangkan kalau menangani orang sakit kan perlu unit gawat daruratnya, ya istilahnya perlu percepatan penanganan lah. Kalau semua fokus kesehatan itu alat-alat kesehatan lengkapnya ada di rumah sakit provinsi gitu, bagaimana nasib kabupaten-kabupaten yang jaraknya cukup jauh dari provinsi? Ya kalau orang sakit mungkin keburu meninggal ya. Penuhin. Selesai Pak. Uang negara cukup, saya sudah tahu itu jumlahnya. Dan itu cukup 3 tahun. Cukup 3. Gila guys, 3 tahun doang loh nyelesain urusan kesehatan di sekelas provinsi gitu. Ya respect lah buat Kang Deddy. Kembali lagi kita ngebahas yang tadi ya, soal kata Kang Deddy lebih baik secepatnya melakukan aksi daripada melakukan kajian-kajian, rapat lagi di hotel lagi, kumpulan pertanian rapat lagi di hotel lagi gitu kan. Yang ujung-ujungnya para pejabat lebih nyaman di hotel. Ya sebenarnya hotel itu lumayan membahayakan juga ya. Banyak pejabat yang akhirnya terkurung ataupun karirnya jatuh gara-gara pintu hotel guys. Ya semoga kalian paham lah. Baik, kita saksikan lagi videonya. Coba ini jarak dari luar kan deket. Ini kan longsornya ke Kerawang, Pak. Nah ini nih lanjutan dari video yang kemarin ya guys. Jadi di sini Kang Deddy ini yang marah-marah karena ada orang yang katanya memiliki izin dari kementerian, dia membabat hutan bambu dijadikan lahan pisang. Tapi tetap program itu dinamakan Bambu Jaya, cuman yang ditanam pisang. Nah ini fokus utama yang menjadi kemarahan Kang Deddy itu di sini nih. Yang mana lahan tersebut juga lawan longsor. Lahan itu memang dari dulu juga sudah dikelola oleh masyarakat, pernah ditanami berbagai macam tanaman, dan tidak produktif guys. Karena memang kontur tanahnya itu cukup lembek gitu, jadi ketika hujan gede datang, sangat rawan sekali longsor. Jadi akhirnya warga sekitar itu inisiatif buat nanemin bambu. Ya pertama juga ada nilai ekonominya, yang kedua bambu juga kan bermanfaat buat penahan tanah dari longsor. Nah malah orang-orang yang nggak bertanggung jawab ini nih membawa program dengan iming-iming program kepada masyarakat sekitar ya dengan ditanami pisang gitu. Pada akhirnya ya Kang Deddy ngamuk lah. Ancaman dalam jangka panjang lebih besar. Jadi kalau saya agak emosi karena saya tuh lihat oh ini perspektif yang tidak boleh dibiarkan gitu loh. Kalau Bapak oke lah kacamatanya mungkin beda. Saya sih lebih baik ya kalau misalnya mengambil kawasan-kawasan ekonomi perhutanan di daerah yang datar. Ini kan kayak daerah Campaka, itu datar itu daerahnya. Bungur Sari gitu loh. Itu daerahnya datar gitu. Kalau di sini sih ini saya nanganin jalan yang sebelah saja, itu karena pohonnya ditebangin longsor. Sudah bangun berapa puluh miliar tuh kan. Sekarang harus bikin melingkar lagi. Nanti udah melingkar lagi, pinggirnya orang babat lagi, longsor lagi. Jadi tanah di sini tuh nggak stabil. Jadi kalau didorong dikit aja longsor. Apalagi pisang. Jadi pisang itu jangankan nanti manen, nahan urusan longsornya belum tentu kuat. Ini loh Pak. Itu. Jadi memang pertimbangan kultur, saya sih selalu meyakini bahwa buhun atau leluhur itu jauh lebih cerdas dibanding kita. Iya benar-benar. Dalam memahaminya gitu loh Pak. Makanya ini tuh dan salah satunya tanaman yang secara ekonomi bermanfaat bagi publik dan ekologi juga bermanfaat bagi lingkungan ya bambu. Semenjak bambu ini banyak, yang nyuri kayu mulai menurun. Nah guys, jadi di sini ya fokus-fokus oknum nggak bertanggung jawab ini lebih ke ekonomi tanpa memikirkan dampak ekologinya. Cuma di sini menurut gua peran Kang Deddy juga lumayan
frontal ya buat ngeberantas para mafia-mafia penebangan hutan gitu. Karena ini juga cukup sibuk dan disibukkan dengan hal-hal yang mungkin sebenarnya bukan tanggung jawab dia ya. Sekarang jadi tanggung jawab dia. Cuman ini kan kejadian udah lama gitu dari periode sebelumnya yang sekarang lagi rame nih soal utang BPJS yang 360 miliar katanya. BPJS ini jadi momok yang cukup apa ya? Jadi troublemaker juga lah dari dulu. Banyak sekali kasus-kasus yang keluar dari BPJS, lumayan kasus-kasus gede juga ya. Ya saya harap juga Kang Deddy bisa mengaudit lagi lah pejabat-pejabat yang bekerja di BPJS agar supaya ya BPJS bersih, apalagi BPJS itu langsung kontaknya dengan masyarakat gitu karena dia merupakan jaminan sosial gitu. Jadi sangat dekat sekali dengan masyarakat dan itu pun perlu sebenarnya diadakan audit atau diadakan koreksi. Kalau bisa setiap bulan lah gitu. Karena ini menyangkut kesehatan masyarakat, Pak. Mudah-mudahan Pak Deddy bisa melaksanakannya. Ini yang saya tahu ya. Karena saya ngurus ini dari dulu, dari sejak daerah ini belum bisa lewat mobil. Gitu loh, Pak. Jadi kalau saya sih menyarankan sudahlah. Kata Bu Menteri kan, satu terlalu luas. Yang kedua dievaluasi, yang ketiga dicabut. Saya sendiri mengusulkan ke Pak Dirjen, tolong kami dievaluasi kalau memang kami salah. Saya lebih enak kan, kalau tahu dicabut ya dicabut. Jadi saya sendiri nggak memberikan harapan apa-apa lagi ke masyarakat. Daripada tidak dicabut, tapi saya aja menjadi beban saya selama-lamanya, kan itu. Nggak ada soal sih, kalau saya sih satu aja, butuh ekologis. Dari ekologis itu kalau warga sininya cerdas, dilatih bikin rumah bambu. Walaupun juga warganya juga saya himbau, karena saya pelanggan bambu, Pak. Saya beli bambu dari tempat ini, masa saya kalau jujur masih punya hutang tuh sama mantan tuh, 6 juta lagi. Nah, jujur aja. Sekali ngambil bambu ke dia 15 juta, 24 juta. Jadi saya tuh orang beli, dan saya beli 10.000 kan. 10.000 satu batang, walaupun dari yang punyanya masih murah. Dan saya pun ngimbau sama bandar, beli yang dari yang punyanya jangan murah-murah aman. Saya juga ngomong juga, jangan bandarnya kaya-kaya, petaninya miskin-miskin. Juga. Jadi kalau jual ke saya 10.000 ya dari bandarnya, dari yang petaninya 5.000. Jangan dari petaninya 2.000 jual ke saya 10.000. Ay saya mah ngomong saya nyana, ini salah mah salahkeun kabeh. 5.000 ini kalau muncul 3.000 satu batang. 2.000 teh 3.000 teh di nuar di dia, nuar sorangan. Nah, 3.000 teh. Engke mah meulina 4.000. Ya gitu. Ya udah nanti kita ini, karena ini daerah konservasi, ini rawan jadi. Bawah itu kan Kerawang tuh di bawah, apa ini di atas. Ya di Kerawang tuh kan di sini, ini di atas. Makanya kan namanya Kuta tuh benteng, Pak. Jadi benteng terakhir Siliwangi itu di sini, menjelang akhir dia selesai. Di sini Kuta mana, Kuta tandingan. Akhirnya kalau gini, bahasanya begini. Kalau kutanya sudah terjaga, Kuta tandingan terjaga, maka akan Kertamana, nanti makan makmur. Sebenarnya itu. Itu. Kalau saya sih nggak ada maksud apa-apa. Saya mah leuweung teu boga di dia garapan teu boga. Dengan naon aing mah. Gaji DPR gede. Nyapanya? Apa ya? Awina leungit. 10 hadiah hampir 2 hektar loh Pak yang tebak, kasihan. Paucok kumaha atuh paucok teh? Nanya Kak Kolot atuh. Akangna teh ngajawab bae kemarin. Atau pernah nanya urusan leuweung, Nah, si Pak Ucok ini guys. Jadi si Pak Ucok ini suruhan para elit ini yang berada di lapisan masyarakatnya, guys. Pak Ucok inilah yang menghasut ataupun merayu masyarakat buat menyetujui soal programnya tersebut. Dia jadikan Bambu Jaya katanya. Ya mungkin pada awalnya programnya itu ya pemanfaatan ekonomi dalam hal hutan bambu gitu kan. Cuman alhasil makin kesini ternyata bambunya ditebangin, dijadiin kebun pisang. Yang memang itu berdampak buruk bagi sisi ekologi, guys. Nah, dan Pak Ucok ini memang cukup nyebelin juga sih. Gibas teh
tugas gibas teh kan mau teh malah bisa di kebon cau, Ucok moal. Nah. Oh, jadi ternyata Pak Ucok ini entah ketua atau mungkin salah satu anggota dari Gibas. Gibas itu mungkin kalau prediksi saya ya, Gibas itu mungkin sejenis ormas lah gitu, sejenis ormas. Kalau di Betawi ada FBR gitu kan dan yang lainnya gitu. Nah, di Jawa Barat ada Gibas. Iya. Ya wajar sih karena orang-orang itu kan yang sering terjun ke masyarakat dan juga ya lu tau lah. Mau cicing di kebon cau. Tuh. Siliwangi. Dan ada satu hal saya sih ngasih tahu pada semuanya ya. Jadi hidup tuh yang dicari berkah. Iya benar. Gitu loh. Benar. Jadi orang kaya bisa, tapi cantang tuh berkah. Jadi kita ini ngambil keberkahan dari hutan ini. Bapak ulang setuju wae tuh jen perjanjian anak perhutanina. Sebelum. Sebelum. Baik guys, gitu dulu video reactionnya kali ini dari saya. Ya semoga kalian semua diberikan kesehatan ya, dan juga kita bakal bisa menyongsong dan masih memiliki umur untuk melihat negara kita ini kuat, hebat di tangan pemimpin-pemimpin yang punya pikiran brilian, jujur, amanah, serta bijaksana. Baik guys, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.